Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Aditya Pamungkas dari kelas 648D06 Universitas Bina Sarana Informatika Kalimalang, Jakarta dengan NIM 642102446. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan mempresentasikan tentang statistika probabilistik dalam mata kuliah statistika dan probabilitas, dan ini merupakan tugas syarah saya karena kemarin saya jarang masuk ya. Dan kita mulai ke materi. Jadi teman-teman pernah tahu kan kalau banyak di televisi dan media sosial itu selalu punya perkiraan ya, perkiraan cuaca, perkiraan pilpres siapa yang menang, atau perkiraan investasi ke depan yang akan sangat menguntungkan apa. Nah, ternyata perkiraan itu nggak sembarangan ya teman-teman ya, ada ilmunya, itu statistika dan probabilitas. Statistika itu ilmu matematikanya, dan probabilitas itu adalah menentukan peluang. Jadi statistika probabilitas itu adalah matematika yang menghitung peluang terjadinya suatu kejadian. Nah, jadi sekarang kita akan bahas itu. Kita akan mulai dari apa itu statistika probabilistik. Jadi statistika probabilistik itu seperti ya kita tahu ya, menentukan peluang. Misalnya di sini ada koin ya, kita bisa melempar koin itu yang peluangnya itu ada dua, gambar atau angka. Itu kan itu gampang ya, sudah bisa diperkirakan, dan kemungkinan koin itu berdiri di tengah dia itu bisa diperkirakan kemungkinan berapa persen. Nah, dan di dalam materi ini kita akan membahas apa itu statistika probabilistik. Ada beberapa materi dari beberapa pertemuan saya saat masih di kelas, dan saya akan mempresentasikannya kembali di video ini. Nah, dan ayo kita mulai di pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu membahas dasar dari statistika probabilitas. Jadi karena ada kata-kata statistikanya, pasti ada matematikanya, dan probabilitas adalah peluang. Otomatis kita menghitung ini sebagai matematika. Oke, tenang dulu. Saya tahu ini agak ribet, tapi kita akan mulai menjelaskan rumus. Ya tentu rumusnya. Apa itu ya? Peluangnya. Kita tahu lah, peluang A-nya itu peristiwa. Terus N dalam kurung A ini adalah kejadian yang diinginkan atau peristiwa yang diinginkan. Nah, kebanyakan nanti ini yang ditanyakan atau ini yang ditentukan. Yang pengen kita tahu itu pasti ini. Dan N dalam kurung S N dalam kurung S. Nah, ini itu semua kejadian peristiwa atau kita sebut ruang sampel. Jadi ini sampel yang bakal terjadi. Ini kejadian-kejadian ini, mau yang gak diinginkan, mau yang diinginkan, ini yang bakal terjadi. Saya contoh soal buah dadu dilempar, berapa peluang munculnya angka genap? Peluang munculnya angka genap, tentu kita mau angka genap. Dan genap itu dadu kan ada 6, berarti genap tuh pasti angkanya ini kan 2, 4, 6, ada 3 dan sisanya 3, berarti 50%. Seperti ini yang kita inginkan, 3 yang peristiwanya akan terjadi 6. Otomatis kita punya setengahnya itu kita punya 50% yang kita inginkan, atau sama dengan 0,5. Jadi dalam statistika probabilistik itu selama bukan 0 pas,
itu masih mungkin terjadi. Ini kan 0,5 atau 50%. Pokoknya selama bukan 0 aja, nggak ada koma-koma 0,1 0,2, itu masih bisa terjadi 0,1 0,2, dan pasti terjadi itu angka 1 di antara 0 dan 1. Jadi gampang ya probabilitas sasaran. Ayo kita ke pertemuan kedua. Nah, ini pertemuan kedua itu adalah permutasi dan kombinasi. Apa itu Pak? Saya juga kurang tahu. Tapi permutasi dan kombinasi itu adalah konsep penting dalam matematika kombinatorial yang digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyusun atau memilih objek. Mari kita jelaskan perbedaan dan penerapan permutasi urutan penting. Itu adalah penyusunan objek-objek dengan memperhatikan urutan. Artinya A, B dianggap berbeda dengan BA. Jadi harus AB dulu, nggak boleh BA atau CB, apalagi ya. Jadi harus ngurut ya guys. Jadi ini versi proteksionis. Lalu kombinasi urutan tidak penting. Jadi urutan tidak penting itu ya terserah, itu acak atau tidak terstruktur. Kita rumusnya dulu kita bahas. Kita belum bahas rumusnya ya. Ya seperti biasa P itu ya peluang. Di sini N-nya itu beda ya. N-nya itu bukan kejadian atau banyaknya kejadian. N-nya itu total objek. Jadi di sini kita akan menghitung total objek dikali K. K-nya itu banyak objek. Jadi objek yang dipilih atau disusun itu adalah K. Dan tanda serunya ini bukan sekedar tanda seru ya Pak. Tanda serunya ini artinya faktorial. Faktorial itu contohnya itu semacam pangkat, tapi beda. Di faktorial itu contohnya 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Di faktorial itu semacam pangkat tapi cuman beda konsep. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ada 3 buku A, B, C. Yang urutan tidak pentingnya sama sih ya, kita cuman dia beda yang ditanyakan aja, urutan tidak pentingnya. Cuman di sini dia C ya. C itu ya. Ya intinya C itu sama ya, cuman dia tidak berurutan aja. Dan sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama permutasi ya. Ada 3 buku A, B, C. Berapa cara menyusun 2 buku? Berarti kan kejadian 3 kali 2 saya sama dengan 3 faktorial 1 faktorial sama dengan 6P. Jadi hitung permutasinya itu P sama dengan 3,2 sama dengan 3 faktorial dibagi dalam kurung 3 kurang 1 2 dalam kurung faktorial sama dengan 6 dibagi 1 sama dengan 6 cara. Ya gimana ya jelas, intinya itu ada 6 cara loh. Bisa manual juga kalau kita nggak pakai rumus ya, ini bisa manual karena hasil. Cuman kalau sudah angkanya banyak kita pakai rumus lebih mudah. Kalau kombinasi di contoh soal kombinasi itu pilih 2 orang dari 4 untuk tim. Berapa cara? 2 orang dari 4. Berarti C sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 2 kurang 2
4 kurang 2 dalam kurung faktorial sama dengan, jadi ini itu dalam kurung dulu, ini kita kerjain 2 kali 2 ini 2, ini 4 faktorial ya. 4 faktorial itu seperti yang kita jelaskan, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 ya. Lalu ini 2 faktorial itu 2 kali 2 ya 4 udah. Jadi ini kalau dibuat itu 2 kali 2 ya, sama dengan 1 ya, isi bisa. Ya, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu adalah distribusi binomial. Jadi distribusi binomial itu adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan independen dengan 2 kemungkinan hasil. Kita jelaskan ya lebih rinci. Jadi distribusi binomial itu digunakan ketika terdapat peristiwa percobaan yang identik dengan independen. Jadi percobaannya itu independen itu berarti satu. Jadi dari peristiwa tunggal. Lalu 2, setiap percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan, ya kayak berhasil atau gagal gitu. Gak ada pilihan ketiga. Jadi berhasil atau gagal aja. Ketiga, probabilitas sukses atau P tetap konstan untuk setiap percobaan. Jadi ini tuh cuman 1 kali aja ya perhitungannya. Jadi 1 kali itu udah konstan, itu adalah nilai asli yang gak bakal berubah. Jadi mau dicoba lagi hasilnya tetap sama. Jadi kita kalau ngelakuin percobaan berapa kali itu udah bukan binomial ya. Jadi independen tuh dalam 1 kali percobaan aja. Karena dalam percobaan berikutnya itu pasti bakal sama. Dan keempat, kita ingin mengetahui probabilitas mendapatkan kesuksesan dalam percobaan. Jadi rumus distribusi binomial ini agak beda ya dari yang lain, dimana ada CNX. Ini CNX ini kombinasi dari N objek diambil dari K sekaligus. K itu jumlah yang diinginkan, atau N itu jumlah percobaan. Jadi ini kombinasi ya dari N atau dari jumlah total percobaan sama K jumlah total yang diinginkan. Dan P-nya itu probabilitas sukses pada 1 percobaan. Jadi ini adalah probabilitas sukses pada 1 percobaan. Jadi contoh soal, koin kita lempar 5 kali, peluang dapat 3 gambar. Ini berapa peluang dapat 3 gambar? Sementara kita itu dalam percobaan pasti dapat 2 gambar atau angka. Di sini P sama dengan 3 ini yang kita inginkan 3. Lalu C sama dengan C nya itu 5 kali bagi 3. Jadi 5 kali percobaan yang kita inginkan 3. Terus kita bagi 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 2 sama dengan 10,025 sama dengan 0,3125. Nah ini kita rubah ke persen ya, jadi gampang dikali 100 atau dikali 1000 tergantung berapa nanti akan muncul 31%. Kemungkinan kita mendapat 3 gambar dalam 5 kali lempar koin itu adalah 31%,25.
Ya, kira-kira begitu. Kita lanjut ke pertemuan 4 ya. Masih banyak ya kita. Pertemuan 4, distribusi normal. Kita ke yang normal. Ya, distribusi normal itu disebut juga distribusi Gauss. Adalah distribusi probabilitas kontinu yang sangat penting dalam statistika. Jadi konsep distribusi normal itu satu, bentuk kurva membentuk lonceng atau bell shape yang simetris. Di sini saya ada contohnya. Kedua, karakteristik. Satu, simetris terhadap mean. Mean itu apa sih? Mean itu ya ini. Mean itu simbol ini ya, kayak U tapi ada ekornya. Mean sama dengan mean atau median modus. Jadi ya, mean, median, modus biasa ada. Terus ekor mendekati sumbu X tetapi tidak pernah menyentuhnya. Ini dari kurvanya ya, saya nggak ada kurvanya. Ketiga, parameter. Salah satu konsepnya itu parameter. Jadi simetris terhadap mean rata-rata. Jadi parameternya itu dia ini ya, ini mean, terus sudah sigma atau simpangan baku ya, sigma itu ya, bukan sigma bukan pria sigma. Yuk kita masuk ke contoh soal. Rata-rata nilai ujian 70, simpangan baku 10. Berapa peluang nilai lebih dari 8? Lebih dari 80 atau kurang 80? Ya, lebih kecil dari 80. Berapa peluang nilai lebih kecil daripada 80? Simpangan baku 10 dalam Z. Hitungan Z score. Di Z itu nilai standar ya. Ini rumusnya itu di Z sama dengan 80 kurang 70 dibagi 10. Di Z nya itu sama dengan nilai standar atau berapa banyak simpangan baku dari mean. Jadi ini tuh berapa banyak simpangan bakunya kan. Z. Dan X di sini adalah nilai observasi. Ya, nilai observasi. Simpangan baku kelas. Jadi 80. Jadi ini lebih kecil dari 80. Berapa nilai peluang kecil dari 80? Jadi ini X nya. Lalu ini adalah yang rata-ratanya 70. Rata-rata ini. Jadi adalah sigmanya. Sigma simpangan baku populasinya 10. Sama dengan ya 10 kali 10, 80 kurang 70, 10. Ini karena ada 1 ya 10, ya 10, 10 adalah 1. Terus ya tabel distribusi normal standar Z sama dengan 1. Saya tidak bisa menunjukkan tabel distribusi normal standar, tapi kalau penasaran saya akan lihat video ini 1 ya, nggak bohong. Terus 3, nilai tabel menunjukkan Z lebih besar daripada Z sama dengan 0, Z ini lebih kecil daripada 1 sama dengan 0,8413. Karena kita ingin itu peluangnya itu Z lebih kecil daripada 1, maka Z lebih besar daripada 1, maka dalam kurung Z lebih besar daripada 1. Z lebih kecil daripada 1 dikurang Z lebih besar daripada 1 sama dengan 1 dikurang 0,8413 sama dengan 0. Nah itulah ya, kita kembali lagi ya, sangat penting distribusi normal itu.
karena kita nilai itulah. Ya, kita masuk ke pertemuan 5. Pertemuan 5. Saya rumusnya gede ini. Saya lebih gampang. Ya, kita mulai. Pendugaan parameter. Pendugaan parameter itu adalah teknik statistik untuk menaksir karakteristik populasi atau parameter berdasarkan data sampel. Terdapat 2 jenis. 1. Pendugaan titik memberikan satu nilai taksiran. Contohnya rata-rata sampel sebagai taksiran rata-rata populasi. 2. Pendugaan interval memberikan rentang nilai yang diyakini mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Interval kepercayaan untuk rata-rata populasi. Y. Rumus yang benar untuk interval kepercayaan rata-rata populasi ketika simpangan baku populasi telah diketahui. Jadi namanya itu telah diketahui. Jadi ini rumusnya. X ada topi di atas ini adalah rata-rata sampel, lalu ada Z dalam kurungan ini ya. Z ini ada ini pokoknya adalah nilai Z kritis sesuai tingkat kepercayaan. Nanti kita pakai tabel ini Z. Kalau di sini ada ini simpangan baku populasi, terus ada N ukuran sampel dalam ini kurung. Yuk kita mulai. Contoh soal sampel 100 orang rata-rata, pengeluarannya 800.000 per bulan. Simpangan baku sama dengan RT 120.000 buat interval kepercayaan 95%. Gimana cara ini? Di penyelesaiannya itu kita komponennya 800.000 itu X yang bertopi itu atau rata-rata sampel yaitu 800.000, lalu simpangan baku populasinya itu 120.000 ya, dan N-nya itu 100. N-nya 100 kan? Ya, kan N-nya sampel semua orang, 100 orang sampelnya. Terus tingkat kepercayaannya itu harus 95% atau Z ini ya, ini ya, Z 0,025 ini ya, Z ini. Terus gimana ini? Inilah. Jadi kita bangun interval kepercayaan ya di 800. Nah, ini hasilnya nanti 800.000 kemudian 2. Artinya nilai kepercayaannya itu 95% nya itu dari ini adalah 180 perak sampai dengan 823.520. Kita pakai nilai Z kritis untuk tingkat kepercayaan benda ini. Di nilai Z kritis itu 1,95. Di 95% itu kan nilai ini Z kritis kita pakai tabel Z ya. Z. Ini tabel ini ada di Google, nanti dicari aja kalau mau cari. Ya pokoknya nanti pokoknya 95% itu ada di angka 1,96. Ini itu ya, di hasilnya itu ya. Karena ini itu dari sini penjumlahan. Ayo kita lanjut ke
Yang kedua itu adalah menghitung ukuran sampel. Siapa sih? Saya yang desain, sendiri. Baik, kita mulai konsep menghitung berapa sampel N yang dibutuhkan. Proporsi margin error tertentu. Jadi menghitung ukuran sampel N ini sama pakai tingkat kepercayaan tertentu. Jadi kita membantu memastikan bahwa hasil estimasi memiliki akurasi yang diinginkan. Jadi kayak estimasi barang dikirim itu estimasi barang sampai kita bisa tentukan. Nah, di sini kita pakai rumus utamanya itu ya N sama dengan P1 dikali P sama dengan Z kepercayaan dibagi di sini ada P itu apa sih? Ini itulah margin error. Ya, kita punya yang baru adalah margin error. Sini P itu perkiraan proporsi populasi ya, antara 1 atau 0, antara mungkin atau nggak mungkin. Z itu nilai Z sesuai tingkat kepercayaan. Ini Z kepercayaan ya, biasa. Kita mulai dari contoh soal. Jadi misalnya saya estimasi motor. Jadi misalnya saya ingin naik motor, estimasi yang keyakinannya di proporsi mahasiswa yang naik motor dengan keyakinan 90% dan margin error 0,09 atau 9%. Asumsikan proporsi populasi tidak diketahui. Jadi kita satukan, tentukan parameter. Sini tingkat kepercayaannya 95%. 95% itu kayak tadi ya, ini kita lihat Google tadi, Z kepercayaan itu 1,96. Terus asumsikan P tidak diketahui, jadi P nya itu nggak diketahui ya. Perkiraan proporsi populasinya itu kita ketahui, berarti langsung hitung aja. N sama dengan 1 dibagi 4, 1,96 ini dibagi 0,09. Itu adalah ini margin error ya, berarti Z kepercayaan dibagi margin error dalam kurung akar 2 sama dengan 1857. Karena ini dibagi ini lalu di akar 2 di pangkat 2, ini di pangkat 2, maaf ya, jadi akar 2 saya keliru. Jadi hasilnya itu dibutuhkan 119 sampel ya. Jadi dibutuhkan, ini dibulatkan ya, 119 sampel ya. Ini kan 57 lebih besar dari 50, berarti ini dicondong ke atas, jadi dibulatkan ke 119 sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi proporsi siswa naik motor tersebut. Ayo kita ke soal berikut. Pembukaan interval varian. Sekarang kita masuk ke konsep dasar. Jadi pendugaan interval untuk varian populasi dan simpangan baku ya. Populasi simpangan baku menggunakan distribusi chi-square. Sekarang kita pakai chi-square, tadi kan pakai Z kepercayaan, juga masih pakai, cuman sekarang kita pakai chi-square. Nah, teknik statistik yang penting ketika kita ingin mengetahui variabilitas proses produksi. Lalu kita juga bisa pakai untuk mengontrol kualitas produk atau menganalisis konsistensi pengukuran. Kita bisa juga memahami penyebaran data dalam populasi. Ini ilmu yang sangat dipakai di mana-mana. Jadi kita pakai distribusi chi-square. Distribusi chi-square. Di distribusi chi-square itu melihat
karakteristik selalu positif ya, 0 sampai tidak terhingga. Terus bentuk kurva tergantung kebebasan, depth sama nansen dikurang. Terus dia bersifat asimetris atau tidak asimetris seperti distribusi normal. Asimetris tapi tidak simetris. Lalu kita ke rumus perbukaan interval. Jadi rumusnya tuh ini ya, ini saya salin. Kenapa saya ingat? Ya kita masuk ke rumus. Jadi ini. Jadi n itu ya biasa ukuran sampel ya. Lalu di sini ada ya scale 2 ini. Untuk varian sampel ya. Untuk varian sampel. Lalu ada x2 ini. Bukan sih. Ini nih varian sampel. Ini. Lalu ini ya, ini itu adalah nilai kritis t-square ya, bukan tabel chat kepercayaan lagi. Sekarang kita pakai t-square, dan biasa ini nilai signifikasi pakai tingkat kepercayaan ya. Kita masuk ke contoh soal. Sampel 50 industri memiliki rata-rata X sama dengan 2,4 juta dan simpangan baku sampel atau sama dengan 320.000. Hitung interval kepercayaan 95% untuk simpangan baku. Ya. Ini langkah pertama, kita hitung varian sampel ya. Varian sampel kan sama dengan 3200. Ini kan di akar di pangkat 2 gitu. Sama dengan ini ya, 1 miliar lebih. Dan kedua itu ya ini, kita masuk ke varian ke tingkat signifikasi, ini 5% ya. Ini sama dengan ini di tabel, ini dari tabel kita hitung 49 dikali 102,4 miliar, dia bagi 70,22, lebih kecil daripada varian sampel. Berarti ini lebih kecil dari varian sampel ini berarti. Lalu ini varian sampel juga lebih kecil dari 9 dikali 72,4 miliar bagi 3,5, jadi hasilnya itu 71,4 miliar. Ini kecil daripada varian sampel, kecil daripada lebih besar daripada varian sampel, dan lebih besar dan lebih kecil dan lebih kecil daripada 1,8 miliar. Dan intervalnya adalah ini ya, tingkat signifikasi dalam kali 1,4 miliar akar ya, dan begitulah. Dan ini hasilnya ya. Ayo kita lanjut. Ya baik, kita lanjut ke pertemuan 9 sampai 12. Di sini saya gabung karena materinya sama ya. Materinya itu pengujian hipotesis, karena pertemuan 9 sampai 12 itu full kita tes pengujian hipotesis. Ya, kita masuk ke konsep dasar atau pengertian dasarnya dulu. Pengujian hipotesis itu adalah metode statistik untuk mengevaluasi klaim tentang populasi yang menggunakan data sampel. Dalam mengevaluasi klaim, ya konsep dasar yaitu hipotesis. No atau HO adalah pertanyaan yang di default
untuk diuji misalnya tidak ada efek atau perbedaan. Jadi itu adalah hipotesis nol atau H0 ya. Dan hipotesis alternatif itu H1 ya, klaim yang ingin dibuktikan itu ada misal atau ada efek atau perubahan itu nanti dia terpakai, dia mempengaruhi. Lalu langkah utamanya itu formula hipotesis. Kita menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Contoh H0 sama dengan min rata-rata semenang 160 cm dan hipotesis alternatif min tidak sama 160 cm. Tentukan tingkat signifikasinya, biasanya A sama dengan 0,05 atau 5% ya. 5%. Jadi yang tadi saya bilang hipotesis ini H0 ya. Nah, ini untuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatif itu 160 min simpangan bakunya itu ini ya, simpangan bakunya, dan ini nilai listrik, ini simpangan isi dengan dan ini H0 160. Ini kita hitung pakai statistik uji, kita pakai rumus uji Z ya. Yang uji Z itu biasa dan hasilnya ini 2,74 dan uji T, uji Z dan uji T. Jadi untuk validitas kebenarannya, lalu dalam pengambilan keputusan hipotesis juga sangat berpengaruh ya, karena dia akan mempengaruhi pengambilan keputusan, karena dia uji itu kan dia menentukan nilai kritisnya itu ya. Dipakai kepercayaan Z karena 1,69 kita tahu berapa ya, nilai kepercayaannya 95% karena 2,74 lebih besar daripada 1,69, maka hipotesis 0 ditolak minimal, artinya rata-rata tidak sama dengan 160. Berarti hipotesis yang tadinya rata-rata 160 maka tidak sama dengan 160 gitu ya. Yuk kita lanjut, lalu kita lanjut ke pertemuan 13-14. Ini saya gabung lagi karena materinya sama. Jadi di sini materinya itu ANOVA ya. ANOVA itu apa? Di ANOVA itu adalah penjelasan. ANOVA itu adalah analysis of variance, digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok secara bersamaan. Jadi tujuannya untuk menentukan apakah perbedaan antar kelompok signifikan atau hanya kebetulan. Kapan kita gunakan ini? Ketika ingin membandingkan tiga kelompok atau lebih, misal tiga kelompok partai gitu. Dan datanya harus memenuhi asumsi. Pertama, normalitas data tiap kelompok berdasar berdistribusi normal. Kedua, homogenitas varians setiap kelompok hampir sama. Ketiga, independensi, sambil diambil secara acak dan independen. Jadi kelompok utama ANOVA itu satu, varians antar kelompok ya, between group varians, mengukur berapa jauh rata-rata tiap kelompok.
berbeda rata-rata keseluruhan. Jika besar, kelompok-kelompok mungkin benar-benar berbeda. Dan kalau kecil masih banyak kesamaan atau kecenderungannya sama ya, kelompok-kelompok kecil gitu. Tapi kalau udah kelompok besar, dia punya prinsip sendiri yang membedakan dengan yang lain. Karena membangun sesuatu yang besar itu sangat susah, apalagi itu ya dari tiap kelompok tuh ya susah, mau di tiap bidang politik, bidang militer maupun bidang pendidikan, bentuk satu kelompok besar itu sulit karena harus menyatukan kelompok-kelompok kecil, kadang ada dalam kelompok besar juga. Yuk kita lanjut. Statistik F rasio. Di sini saya nggak tulis ya karena kebanyakan. Saya akan jelaskan saja perbandingan antar kelompok varian dalam kelompok. Nah, itu yang saya bilang tadi, di kelompok ada kelompok dalam kelompok. Jadi semakin besar F atau besar kelompok, signifikan perbedaan antar kelompok. Nah ini nih, F statistik varian antar kelompok, varian dalam kelompok semakin besar, varian dalam kelompok semakin besar kelompok. Ya tapi itulah yang menjadikan mereka kuat ya. 3 langkah-langkah ANOVA. Ayo kita bikin contoh soal. Sini saya soalnya ikut dari slide dari BSI. 3 metode diet dalam kurung ABC uji pada 3 kelompok. Data penurunan berat badan A2 ini dalam kilo ya. Jadi metode diet kelompok A itu ada yang turun 2, 3 kilo, 4 kilo, dan anggota B ada yang 5, 6 kilo, 7 kilo, dan anggota C ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kayaknya ya kita tahu sendiri ya, anggota B itu paling sukses. Lalu kita hitung JKK itu varian antar kelompok ya, ini sebutnya JKK. Sekali lagi saya minta maaf, saya yang di sini. Nah, saya presentasi, saya yang jelasin. Dan varian dalam kelompok atau JKG. Ini pakai bahasa Inggrisnya, cuman saya nggak tahu. Lalu F statistik, langkah hitung. Di F lebih besar daripada F table. Ada perbedaan signifikan? Ya ada. Di langkah hitung itu rata-rata jumlah mengukur perbedaan kelompok. Jadi hasilnya itu ya, F hitung tuh variabel 5, ya jawabannya ini sih, ada perbedaan signifikan. Ya gampang sih, ikutin rumus itu panjang banget ya, gitulah. Dan sama ini kita akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya tahu masih banyak kekurangan dalam video ini, sangat banyak. Saya juga kurang memahami materi, tapi bukan tanpa usaha. Saya telah mempelajari ini dalam beberapa hari. Saya lihat YouTube, saya lihat slide perjajaran, tapi mungkin butuh waktu lebih lama buat saya untuk memahami materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan saya. Saya mohon maaf, tapi saya pastikan ini usaha akan lebih baik lagi ke depannya. Saya akan lebih mempelajari lagi. Saya kalau beri kesempatan, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Saya mohon maaf. Dan untuk videonya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.